Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu susu evaporasi, di mana mendapatkannya, dan bagaimana cara membuatnya sebagai alternatif di rumah. Tonton terus ya. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel dengan Glenn di sini. Di beberapa resep, mungkin teman-teman sering melihat ada beberapa resep yang menggunakan ingredients-nya atau bahan-bahannya menggunakan susu evaporasi. Tapi ternyata di beberapa tempat susu evaporasi itu sangat sulit untuk didapatkan. Salah satu resep yang pernah saya gunakan yang harusnya menggunakan susu evaporasi adalah buko pandan. Tapi di video itu saya gantikan dengan menggunakan susu cair biasa. Teksturnya pasti akan berbeda dan rasanya juga pasti akan berbeda. Apa sih susu evaporasi? Menurut Wikipedia yang saya googling, susu evaporasi itu adalah susu sapi segar yang sudah diambil atau sudah berkurang kadar airnya sebanyak 60%. Di sini sudah saya bawa contohnya. Kalau kita lihat dari tekstur, susu evaporasi ini akan lebih kental dibandingkan susu cair biasa. Ini sudah dihilangkan kadar airnya sebanyak 60%, jadi dia itu lebih kental. Warnanya itu dia agak sedikit lebih kuning, karena hasil dari susu yang sudah dipanaskan dan dia akan lebih mengkaramel dan hasilnya akan jadi lebih kuning seperti ini. Susu evaporasi untuk originalnya itu tanpa tambahan gula atau tanpa tambahan pemanis. Tapi di beberapa kemasan saya lihat di supermarket itu sudah ada yang susu evaporasinya mengandung gula, tapi aslinya sebenarnya tanpa menggunakan gula. Tapi susu evaporasi ini berbeda dengan susu kental manis ya teman-teman, jadi jangan sampai salah. Supermarket yang dekat rumah, saya sudah coba cari, saya tidak dapatkan susu evaporasi ini. Jadi teman-teman mungkin boleh cari ini di bagian susu-susu kaleng yang di supermarket besar. Atau mungkin bisa juga dibeli online ya. Dalam bentuk kemasan yang banyak beredar di supermarket adalah bentuknya yang seperti ini. Jadi dia merek FNN, ada juga merek Carnation, jadi banyak banget brand di supermarket. Nah, banyak banget teman-teman resep-resep yang menggunakan susu evaporasi. Misalnya bikin cake, bikin puding, misalnya bikin fla, atau bikin minuman juga banyak. Kalau teman-teman pesen Thai tea, biasanya mereka menggunakan susu evaporasi. Jadi nanti itu tekstur minumannya itu sedikit lebih kental. Kali ini saya akan share bagaimana cara membuat susu evaporasi sendiri di rumah. Caranya gampang banget dan bahannya juga hanya susu segar saja. Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini sudah saya siapkan 500 ml susu cair full cream. Kita lihat teksturnya, susu cair ini memang dia encer ya, cair banget seperti ini karena memang kandungan airnya itu di susu cair ini cukup banyak. Saya nyalakan kompor, saya akan berikan sedikit air, ini untuk pancingan aja supaya nanti ketika masuk susunya dia nggak kaget ya. Ini kita akan masak dan kita akan didihkan dulu. Pakai apinya, api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya bagian bawah susunya itu nggak gosong. Dan kalau bisa diusahakan pakai wajannya atau pancinya itu yang agak tebal, atau panci anti lengket seperti ini. Karena kalau misalnya dia yang tipis, itu kan panasnya langsung tuh ke wajannya, cenderung cepat gosong bagian bawahnya. Di sini sekarang saya pakai panci dari Stand Cookware teman-teman. Panci Greblon anti lengket. Detailnya nanti boleh cek di kolom deskripsi ya. Kalau ada yang menggumpal seperti ini teman-teman, ini nggak apa-apa. Kita aduk aja semuanya, kecilkan apinya. Dan ini akan kita simmering aja, kita masak, dia memang agak lama ya, sekitar 30 sampai 40 menit. Sampai nanti airnya itu atau susunya itu tersisa hanya sekitar 50%, setengahnya aja. Dan dia akan jadi lebih kental, kandungan airnya akan habis. Ini sudah saya masak sekitar 30 menit dan dia sudah berkurang kadar airnya. Kita bisa lihat batasnya itu sudah di bawah ya. Ini kan tadi ada bekasnya dan ini udah di bawahnya. Sekarang saya akan matikan kompornya dan ini akan saya saring.
Sekarang saya akan siapkan wadah dan teman-teman bisa lihat teksturnya ya, bahwa dia akan kental. Nah, tekstur susunya itu dia lebih kental ya teman-teman, dan ini dia warnanya lebih kuning karena dia itu kan udah kita panaskan, kadar airnya juga sudah hilang, dan ini udah sedikit mengkaramel, jadi dia lebih kuning seperti ini ya. Nah, ini udah siap kita pakai misalnya untuk bikin salad, atau bikin kuah fla, atau bikin roti, bikin kue, atau bikin minuman. Untuk penyimpanannya, kalau teman-teman belum langsung pakai, bisa menggunakan wadah jar yang sudah disteril seperti ini. Untuk cara mensterilkan botol, nanti boleh lihat linknya di pojok kanan atas ya. Dan ini bisa teman-teman simpan di dalam kulkas, ini bisa tahan sekitar 1-2 minggu. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang apa itu susu evaporasi dan bagaimana cara membuatnya sendiri di rumah. Kalau teman-teman rasa tips yang saya share ini cukup bermanfaat, boleh ya bantu share lagi ke semua sosial media yang teman-teman punya. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman udah nggak bingung lagi ya. Dan kalau masih punya request, kira-kira di video berikutnya saya mau bikin tutorial apa ya, nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.